Oke, selamat malam. Selamat datang Mbak Kalista sebagai narasumber untuk interview kali ini. Jadi di sini saya akan mewawancarai mungkin lebih tepatnya terkait dengan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Konten Digital Berbahasa Indonesia terhadap Persepsi dan Penggunaan Bahasa di Kalangan Generasi Muda. Oke, sebelumnya boleh perkenalan singkat dulu Mbak Kalista. Baik, selamat malam. Sebelumnya, Mas Jay, saya sudah dipilih sebagai narasumber di sini, dan kebetulan memang saya merupakan dari background anak muda yang aktif di sosial media seperti itu. Hmm, sangat cocok nih dengan penelitian saya nih. Iya, betul. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sebenarnya dan eh, nanti boleh dijawab aja sesuai dengan pengalamannya Mbak Kalista dan gimana terkait dengan eh, sosial media lah kurang lebih. Oke, mungkin Baik. pertanyaan pertama bisa kita mulai. Pernahkah Mbak Kalista itu meniru gaya bahasa atau kosakata semacam ungkapan tertentu yang ditemukan di sosial media. Karena kan kita tahu di sosial media itu nggak semuanya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan apakah itu berpengaruh tuh dalam komunikasi Mbak Kalista sehari-hari gitu? Betul. Nah, kebetulan kalau di media sosial ini seperti yang bagaimana kita tahu, sudah jarang ya anak muda, apalagi seperti saya, yang di sosial media itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar maupun bahasa Indonesia baku. Nah, tapi yang saya lihat juga ada beberapa anak muda pecinta musik, dan contohnya yang bisa kita tarik adalah lagu dari Nadine Amizah yang berjudul Bertaut. Nah, Hmm. itu karena lagunya viral di kalangan anak muda, anak zaman sekarang, dan itu ikut terbawa nih di konten-konten sosial media. Jadi di komen kadang-kadang ada orang yang ngetik bertaut seperti itu ataupun mentari seperti puisi, dan juga ada juga selebgram itu namanya Omara Estegal. Nah, itu dia juga sangat puitis orangnya. Jadi di situ tuh saya menangkap beberapa kosakata bahasa Indonesia yang sebelumnya mungkin saya kurang tahu ya, tapi ternyata setelah saya mencari tahu lebih lanjut, oh ternyata ini merupakan bahasa Indonesia yang baku dari penggalan kata A, seperti itu. Yang dimana dari situ saya jadi punya kosakata lebih, dan juga kadang saya pakai jadinya untuk saya eh, berkomentar di media sosial, seperti itu sih. Hmm, berarti ada yang ngaruh lah gitu ya, yang kita lihat Ya, di betul. internet. Karena walaupun di generasi zaman sekarang yang kita tahu sudah jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi masih ada beberapa persen yang memang masih menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang baku. Yang dimana dengan melihat suatu kejarangan ini, sedikit persennya ini, saya jadi ikut terbawa juga nih untuk jadi bagian dalam sedikit persenan tersebut. Gitu. Hmm. Tapi menurut Mbak Kalista sendiri nih, kan tadi kita dengar contohnya, kita temukan di lagu, kita temukan mostly di puisi juga kan. Eh, ya, orang-orang suka, kalau saya lebih ke Twitter, terus tulisan-tulisan Twitter tuh banyak yang puitis sebenarnya. Nah, tapi penggunaan bahasa Indonesia yang terkesannya ini kaku dan apa ya, terlalu baku lah gitu. Menurut Mbak Kalista sendiri itu masih terdengar menarik nggak sih? Atau justru eh, malah indah gitu terdengarnya? Menurut saya ini tergantung konteks yang akan kita tunjukkan kepada publik. Nah, contohnya kalau konten edukasi menggunakan bahasa yang baku, itu menurut saya kurang menarik. Karena apa? Karena kita di situ tuh butuh sebuah hal yang tidak hanya fokus tentang pembelajarannya, tapi juga perlu ada hal lain untuk meningkatkan fokus pembelajaran ini. Jika dua-duanya digabungkan dengan fokus, maka itu akan menjadi sebuah konten yang monoton untuk edukasi. Jadi seperti itu, karena edukasi ini merupakan konten yang berfokus pada sesuatu yang kita harus mengerti suatu pembelajaran. Jadi menurut saya harus diselingi dengan salah satu elemen yang tidak terlalu memfokuskan pada hal tersebut. Contohnya apa? Penggunaan bahasa yang menarik seperti itu, campuran bahasa dengan bahasa asing misalkan, atau bahasa Inggris campuran seperti itu, atau gaya bicara yang tidak formal.
gitu, tidak Hmm. formal tapi masih sopan. Nah, jadi menurut saya untuk konten-konten edukatif seperti itu harus menggabungkan antara bahasa Indonesia yang baku atau yang sopan untuk pengajarannya, tapi diselingi juga dengan gaya penyampaiannya gitu yang tidak kaku atau monoton agar orang-orang yang mendengar dan menonton konten tersebut itu tidak merasa oh konten edukasinya monoton hanya itu saja mengajarkan dengan bahasa Indonesia yang baku yang berpacu pada satu titik poin edukasi seperti itu karena yang dimana zaman sekarang kita sudah berpaku semuanya di sosial media yang sudah jarang sekali bahkan hampir tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, maka untuk konten-konten seperti itu baiknya memang dicampur dengan teknik bahasa lainnya atau campuran dengan bahasa asing seperti itu. Hmm. Karena sebenarnya kalau kita konteksnya itu edukasi ya, kan ada dua beban berat sebenarnya. Kita mau ngeedukasi dan juga kita mau komunikasi kita ini gitu tersampaikan gitu. Nah, kalau kita misalnya memakai bahasa kaku tapi apa yang mau kita sampaikan nggak tersampaikan kan sama aja bohong gitu ya. Betul. Nah, tapi menurut Mbak Caca nih, dengan kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa istilahnya kita sebut tadi baku, itu bisa ngebangkitin rasa bangga kita nggak terhadap bahasa Indonesia gitu? Atau Mbak Caca kayak biasa aja? Menurut saya, ini juga tergantung konteks sebenarnya, yang Hmm. dimana kalau kita eh, yang dimana kita sudah tahu generasi zaman sekarang itu sudah jarang menggunakan bahasa baku. Yang dimana menurut generasi zaman sekarang pun yang keren adalah jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi Setuju. lebih keren karena bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu, bahasa penggunaan sehari-hari. Yang dimana jika kita menggunakan bahasa Indonesia baku dimanapun itu baik dalam komunikasi sehari-hari maupun kita berkomentar di sosial media atau membuat konten bahasa baku di media sosial, itu dianggap seperti hal yang biasa saja ataupun hal yang lumrah yang justru dianggap keren atau lebih membanggakan adalah jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia ini, yaitu kita belajar bahasa yang tidak sehari-hari, bukan bahasa ibu. Contohnya bahasa asing, bahasa Inggris, atau bahasa Korea, seperti itu yang pada sering nonton drakor gitu ya sekarang. Nah, justru itu malah jadi kebanggaan tersendiri. Karena apa? Karena kalau bahasa Indonesia itu merupakan bahasa ibu, bahasa yang memang, oh sudah pasti setiap warga Indonesia bisa menggunakan bahasa ini. Jadi, yang menurut orang Indonesia keren adalah yang tidak bisa menggunakan bahasa ibu. Contohnya bahasa Inggris tadi, penggunaan bahasa Inggris, penggunaan bahasa Korea, penggunaan bahasa Jepang, penggunaan bahasa Mandarin. Justru itu yang dianggap keren, yang dianggap punya kemampuan lebih gitu. Dan kebetulan saya pribadi pun setuju dengan statement tersebut karena bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu, bahasa sehari-hari kita berkomunikasi, yang dimana itu sudah menjadi hal yang oh lumrah setiap warga Indonesia pasti bisa menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jika dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia baku, setidaknya dia tahu beberapa kosakatanya. Seperti itu. Hmm. Ya, tetap kita punya bahasa ibu, bahasa Indonesia, mau gimana pun tetap harus dilestarikan, harus digunakan Ya. dalam sehari-hari. Ya, tapi menurut Mbak Caca nih, kalau kita kan bikin konten nih biasanya, dan seringlah berinteraksi di sosial media. Ada nggak sih cara ataupun ide agar konten itu terlihat menarik, meskipun kita istilahnya di luar arus lah teman-teman yang lain tadi seperti yang kita bahas sering menggunakan bahasa asing, istilah-istilah asing dan lain sebagainya. Tapi kita kayak memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia dan membuat bahasa Indonesia itu keren gitu. Nah, kira-kira ada nggak ide atau yang bisa dilakukan gitu sebagai pembuat konten? Nah, menurut saya kembali kepada pertanyaan sebelumnya, apakah dengan menggunakan bahasa Indonesia kita dapat menjadi bangga? Yang dimana tadi statement saya berkata bahwa kita lebih bangga dengan orang yang bisa berbahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Korea. Nah, mengapa tidak kita coba konten untuk menggabungkan kedua bahasa ini, yang dimana kita mengenalkan bahasa Indonesia kepada warga negara asing, gitu. Hmm. Dan generasi zaman sekarang menurut saya banyak sekali orang-orang yang berteman dengan orang luar negeri, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita membuat konten dengan teman kita dari luar ini untuk mengenalkan bahasa Indonesia.
Jadi kita combine bahasa seperti itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu sendok itu sendok itu di bahasa Inggris spoon atau di bahasa Korea apa, di bahasa Jepang apa. Seperti itu. Selamat Hmm. pagi di bahasa Indonesia kita tulis bahasa Indonesia itu selamat pagi. Bahasa Inggris itu good morning gitu. Kalau bahasa Jepang ohayo seperti itu. Jadi ini adalah sebuah konten menarik yang bisa mengenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara. Seperti itu. Dan juga mungkin konten-konten membuat mengenalkan makanan Indonesia. Jadi kita menjelaskannya dalam bahasa Inggris mungkin ke orang luar, tapi tetap nama makanan itu bahasa Indonesia. Seperti Mm-mm. itu. Dan dia pasti akan terbawa arus karena kita mengenalkan budaya kita. Jadi itulah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk Hmm. melestarikan bahasa Indonesia dan sekaligus juga bisa melestarikan budaya Indonesia kepada masyarakat Indonesia sendiri yang mendapatkan konten ini maupun juga orang luar dari teman kita tersebut yang dari luar kan juga membagikan konten tersebut ke teman-temannya. Jadi itu Mm-mm. juga bisa faktor untuk mengenalkan Indonesia ke mancanegara. Hmm. Keren banget. Itu ide yang eh aku nggak kepikir nih, baru baru istilahnya baru iya juga ya gitu. Karena beberapa konten yang lewat lewat di aku gitu. Ada yang kayak gitu kayak misalnya dia ngomong sama temen Jepangnya. Kalau di Indonesia ini sendok, di Jepang apa gitu. Kalau Iya. misalnya selamat pagi di bahasa Indonesia, di Jepang apa gitu. Nah, itu menarik sih, menarik. Dan eh, juga yang Mbak Caca bilang tadi kayak kita misalnya ngenalin makanan, nggak kita translate makanannya, kayak kita langsung aja sebut misalnya rendang atau apa ya, nasi goreng gitu. Kan kalau bahasa Inggrisnya kan ada ya fried fried rice, nah fried Iya. rice gitu, nasi goreng. Padahal kita bisa nyebut aja nasi goreng gitu. Termasuk kita nyebut Indonesia sendiri. Teman-teman yang lain mungkin sering dengar kayak Indonesia. Nah, padahal kita dengan gampangnya bisa aja nyebut Indonesia gitu. Nah, itu salah satu hal yang lumayan saya kritisi lah terkait penggunaan bahasa Indonesia ini, dan setuju, idenya keren banget yang tadi Mbak Caca paparkan. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan wawancara hari ini. Makasih banyak Mbak Kalista udah hadir dan meluangkan waktunya untuk wawancara pada malam hari ini ya. Iya. Oke, Baik, saya eh juga terima kasih banyak kepada Mas J yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber di sini dan harapannya ke depannya semoga generasi zaman sekarang, Gen Z yang sering banget dibahas di media sosial, anak muda zaman sekarang itu walaupun kita memang mungkin lebih bangga pada budaya luar atau lebih mengikuti tren dari luar, tapi tetap ingat darah kita itu satu, Indonesia, jadi memang harusnya Indonesia itu lebih diperkuat gitu, baik dari segi budaya bahasa maupun tindakan yang kita lakukan itu mencerminkan budaya lokal kita. benar sekali. Bahasa ibu, bahasa ibu. Pokoknya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita lahir Betul. di Indonesia, kita harus melestarikan bahasanya, melestarikan budayanya dan lain sebagainya. Betul. Oke, eh mungkin itu aja untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Kalista atas kesempatannya juga udah hadir di wawancara kali ini. Oke, saya tutup. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat malam.